Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Adik-adik sudah mandi tentunya, sudah sarapan pagi. Yuk kita pagi hari ini kita ibadah sungguh-sungguh ya, walaupun masih ibadah di rumah. Adik-adik tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil mainan. Harus sungguh-sungguh menghadap Tuhan Yesus ya. Biar didampingi sama mama, sama papa. Kalau ada kakak, sama kakak juga boleh. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang boleh kami terima di setiap kehidupan kami, di setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Walaupun masih ibadah online di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati kami semua yang bertugas pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, kasih, kemurahan yang daripadamu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini yuk kita akan nyanyikan ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Boleh berdiri ya, yuk. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Damai itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Ya, adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau kita sedih, kalau kita
tidak bersukacita, itu akan mengeringkan tulang. Makanya kita harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang hati. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh duduk ya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman Tuhan hari Minggu kemarin? Tentang apa? Tentang damai sejahtera ya. Masih tetap tentang damai sejahtera. Yuk kita persiapkan kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama Tuhan, dan kasih-Mu tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, bertemu kembali dengan Kak Sena. Hari ini Kak Sena akan bercerita tentang damai sejahtera. Apa teman-teman? Ya, damai sejahtera. Sebelum bercerita, kakak mau kasih tebak-tebakan dulu pada kalian. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tebak-tebakannya adalah hewan-hewan apa yang paling kaya? Ayo, hewan apa teman-teman? Apa? Singa? Bukan singa. Singa itu bukan hewan yang paling kaya. Hah? Monyet? Enggak, meskipun ada kata-kata kaya seperti monyet. Enggak. Monyet itu bukan hewan yang paling kaya. Apalagi? Gajah? Gajah meskipun besar tapi bukan hewan yang paling kaya. Apalagi? Jerapah? Jerapah itu adalah hewan yang lehernya tinggi, panjang sekali. Dia bukan hewan yang paling kaya. Semuanya salah. Udah ya teman-teman, nyerah ya. Semuanya salah. Kak Sena akan kasih tahu. Hewan yang paling kaya adalah beruang. Coba kenapa beruang? Karena kata-katanya beruang atau berduit. Sehingga dia hewan yang paling kaya. Lucu nggak teman-teman? Enggak, kasihan Kak Sena. Tebak-tebaknya nggak lucu, receh sekali. Teman-teman, siapa di antara kalian yang ingin punya uang banyak, rumah yang besar, punya mobil yang bagus, jadi orang kaya, jadi orang terkenal? Kakak sih mau-mau aja. Bahkan hampir semua orang berpikir jika kita punya uang yang banyak, rumah yang besar, punya mobil yang bagus, jadi orang terhormat, pasti dia akan bahagia, pasti dia akan
sejahtera. Ternyata belum tentu loh teman-teman. Nah, sekarang ini Kak Sena mau cerita nih. Ada seorang yang kaya sekali di dalam Alkitab, tetapi hidupnya tidak bahagia. Hidupnya selalu sedih. Hidupnya tidak sejahtera. Orang ini bahkan selain kaya sekali, juga sangat dihormati teman-teman. Karena ternyata dia bukan orang kaya yang biasa. Dia adalah seorang raja. Raja pertama bangsa Israel. Coba tebak, siapa teman-teman kira-kira? Iya, dia adalah Raja Saul. Raja Saul adalah orang yang kaya, punya banyak uang, istananya besar, dan juga terhormat. Namanya juga raja, pasti terhormat. Tetapi hidupnya tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Hidupnya tidak sejahtera. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Yuk kita cari jawabannya. Ternyata, kenapa Saul itu tidak bahagia, selalu sedih dan tidak damai sejahtera? Dikarenakan dicatat baik-baik ya teman-teman, didengarkan baik-baik. Dikarenakan roh Tuhan yang sudah meninggalkan Saul. Kira-kira kenapa kok roh Tuhan itu bisa meninggalkan Saul? Padahal ketika Saul diberkati Tuhan, ketika roh Tuhan itu tinggal di dalam Saul, Saul itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa roh Tuhan sampai bisa meninggalkan Saul? Jawabannya adalah karena Saul itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jangan maju dulu, tahan, tunggu dulu. Saul dengan kehendaknya sendiri, dia maju, dia bergerak sendiri. Padahal Tuhan suruh untuk tahan, jangan bergerak dulu. Itu namanya tidak taat. Akibat dari roh Tuhan yang meninggalkan Saul, Saul menjadi orang yang mudah gelisah. Gelisah tahu ya teman-teman ya? Bingungan, takut, dan mudah marah. Bahkan dapat dibuktikan ketika orang-orang atau rakyatnya itu bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Teman-teman tahu berlaksa-laksa enggak? Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu, artinya lebih banyak daripada beribu-ribu. Nah, ketika Saul mendengarkan nyanyian rakyatnya tersebut, hati Saul yang sudah ditinggalkan Tuhan itu menjadi sangat marah, iri hati, cemburu, gelisah dan sebagainya. Sehingga suatu hari ketika Daud sedang memainkan musiknya, tiba-tiba Saul mengambil tombaknya yang tajam dan melemparkannya kepada Daud. Puff! Untungnya Daud itu bisa menghindar sampai 2 kali. Wow, ngeri ya teman-teman ya. Ketika orang tidak punya damai sejahtera, dia mudah marah. Woi. Jangan sampai kita, teman-teman semua yang di rumah, Kak Sena juga tidak punya damai sejahtera. Karena ketika kita tidak punya damai sejahtera, kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah gelisah, mudah takut. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit takut, marah sama orang tua, marah sama ini dan sebagainya. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Apa yang dapat kita pelajari teman-teman? Dari cerita Saul, ternyata kekayaan, harta, kedudukan, jabatan tidak menjamin
orang itu mendapat damai sejahtera. Namun yang dapat menjamin kita memiliki damai sejahtera adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Entah kita mau mempunyai handphone yang paling canggih di dunia, iPhone 12. Wah, harganya mahal tuh teman-teman. Belum tentu kita punya damai sejahtera. Entah kita punya kuota yang unlimited untuk selama-lamanya. Kenceng, wah kita main game terus. Itu tidak menjamin kita punya damai sejahtera. Tetapi, dengarkan baik-baik teman-teman. Tetapi ketika kita punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita pasti sejahtera. Hidup kita pasti dihindari namanya kegelisahan. Kita tidak takut, kita tidak mudah marah, tapi hidup kita sejahtera. Hidup kita tenang. Nah, sekarang Kak Sena kasih tahu caranya supaya Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan hidup kita tinggal di dalamnya. Caranya ada di Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Jikalau kamu atau kita menuruti perintah Tuhan, kamu atau kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti aku, Yesus, menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih Bapa. Artinya bahwa ketika kita ingin tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita harus menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya. Dan ketika kita menuruti firman-Nya, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Makanya Saul itu ditolak karena tidak menuruti perintah Tuhan. Sehingga kita tidak boleh seperti Saul, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah menuruti perintahnya. Ketika kita menuruti perintahnya atau firman-Nya, hidup kita akan berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan kasih Tuhan, dan berlimpah dengan damai sejahtera. Bagaimana teman-teman? Kalian dapat mengerti ceritanya Kak Sena belum? Kalian dapat mengerti yang Kak Sena sampaikan? Kak Sena berpesan, jangan cuma didengarkan, tapi harus dilakukan. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu menjagai kami, Engkau menolong kami setiap saat Tuhan. Kami selalu berharap memohon kepadamu supaya Engkau selalu tinggal di dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk menuruti perintah-perintah-Mu, menuruti firman-Mu, melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui kakak, saudara kami yang menyampaikan pesan buat kami, yang menasehati kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kak Sena selalu berdoa buat anak-anak Flame CC dimanapun mereka berada, ketika mereka di rumah, ketika mereka belajar dari rumah, ketika mereka melakukan aktivitas, supaya Engkau selalu menjagai kesehatan mereka dan menjagai iman mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, dan terima kasih atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kalian sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat gerak dan lagu. Jangan lupa di video dikirim ke grup Elim FMCC. Terima kasih.